Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah. Hari ini Allah izinkan kita untuk bertemu mengkaji ayat-ayat Allah pada perspektif pendidikan orang tua untuk anak atau sebaliknya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini akan menjadi puzzle kebaikan yang kelak akan tertata dengan rapi yang Allah berikan, penggantinya sebagai surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf mungkin tadi masuknya agak terlambat ya. Tadi saya cek jam 5.45 karena saya lupa sesungguhnya ada jadwal subuh di daerah Karah, Masjid Al-Huda Karah. Ini kira-kira nutut apa enggak gitu ya. Saya percepat dengan sepeda motor. Alhamdulillah karunia Allah gitu. Yang semula biasanya ada lampu merah ya. Itu kok tiba-tiba hijau semua. Alhamdulillah sampai pada akhirnya begitu ya. Memang kita memahami bahwa setiap manusia itu Allah berikan pengawal, namanya adalah malaikat hafadhah. Jadi malaikat yang selalu menjaga manusia itu kira-kira adalah dua begitu. Setiap manusia itu didampingi dua malaikat. Namanya malaikat hafadhah, malaikat penjaga. Nah, kita bisa memahami bahwa kecepatan gerak dari malaikat itu melebihi kecepatan cahaya. Ya. Artinya apa? Bahwa ketika kita memang melakukan safar atau perjalanan niat untuk mencari ridha Allah, ya segala satunya akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya kalau logika kita kadang-kadang tidak cukup waktunya, tapi ternyata alhamdulillah itu pada akhirnya juga sampai, dan mungkin kita semuanya sempat mengalami itu dalam kondisi yang sangat mepet. Tapi niat kita ini adalah karena Allah, maka Allah tiba-tiba loh kok sampai cepat sekali ya, di luar dugaan begitu ya. Yaitu ketika Allah membantu itu mudah ya. Itu di dunia saja, lebih-lebih ketika di akhirat, ketika orang berniat baik sejak di dunia, amalannya juga amalan baik, maka makanya sampai menyeberang Shiratal Mustaqim itu dengan kecepatan yang luar biasa, yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Nah, kita berusaha untuk sampai di sana, sekalian. Kemudian yang kedua, sekalian, sekedar informasi, mungkin ada sebagian kita yang telah mengetahui bahwa awal Ramadan bersama ya. Tapi kemudian nanti akhir Ramadan itu Berbeda. berpotensi untuk beda. Kenapa demikian? Karena hasil ijtihad. Kalau di awal Ramadan kenapa sama? Karena posisi hilal, artinya bulan muda, itu adalah 7 derajat. Kalau 7 derajat sudah di atas 3 derajat. Batasan disebut imkanur ru'yat yang dipedomani oleh pemerintah itu adalah 3 derajat. Dulu 2 derajat, sekarang dinaikkan 3 derajat. Nah, sementara
Ijtihad yang sebagian ulama termasuk apa yang saya yakini itu adalah berdasarkan hisab wujudul hilal. Asal hilal sudah wujud. Nah, kebetulan akhir Ramadan nanti itu posisi hilalnya adalah 1,5, karena 1,5 derajat ya sangat mungkin berbeda gitu ya. Sangat mungkin berbeda. Nah, apa yang paling penting? Silakan Bapak Ibu memilih berdasarkan ijtihad dan keyakinan masing-masing. Yang paling penting tidak saling gontok-gontokan, ya sudah saling memahami saja. Ya, mudah-mudahan Allah menerima seluruh amal ibadah kita. Yang 1 bulan genap 29 hari, ada yang 1 bulan mau menggenapkan sampai 30 hari. Nah, sama-sama. Jadi misalnya bulan Februari itu apakah tanggal 28 itu juga masuk 1 bulan? Iya, jadi ketika bulan Februari itu biasanya kan 28, 4 tahun sekali, kalau tidak salah itu 29 gitu kan. Apakah kemudian yang 28 tidak dihitung 1 bulan? Ya 1 bulan. Jadi hitungannya 1 bulan. Ada yang 29 hari, dan rata-rata Rasulullah juga 29 hari. Mungkin selama pelaksanaan sholat Id itu ya sekali yang hanya 30 hari. Ya monggo berdasarkan ijtihad masing-masing ya Bapak sekalian, yang penting saling memahami. Bapak Ibu sekalian, tema pada hari ini adalah pahala memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak. Lalu apa pengaruh dari nafkah yang diberikan oleh seorang bapak, seorang ayah kepada istri dan anak-anaknya, dalam artian kepada keluarganya? Apakah ada efek yang terlihat, dan adakah pula efek yang tidak tampak? Kalau efek yang tampak, mungkin biasalah itu langsung bisa kita benahi. Tetapi nafkah yang kemudian efeknya tidak tampak, tiba-tiba anak menjadi nakal, tiba-tiba sulit sekali anak kita memahami ilmu yang diajarkan oleh guru-guru kita. Nasihat-nasihat kita ini sulit diterima oleh anak-anak kita. Jangan-jangan itu adalah bagian dari nafkah yang masuk ke perut, yang menjadi daging, yang tumbuh di situ, itu ada selipan-selipan yang tidak halal. Nah, Bapak sekalian, itulah yang kemudian kita akan pada akhirnya menjadi berhati-hati, mengingat bahwa nanti punya dampak terhadap anak-anak kita. Bapak Ibu, ini bagian ke-4, 24 ya, tidak terasa. Wahai Bapak Ibu sekalian, nafkah yang diberikan oleh seseorang atau seorang suami itu punya pengaruh besar terhadap proses pendidikan keluarga. Apalagi jika mengikuti petunjuk syariat. Tidak boros, tidak berlebih-lebihan, atau sebaliknya. Dan tidak pula kikir, terlalu boros jangan, terlalu pelit terhadap istri jangan, pelit terhadap anak juga jangan. Jadi bayar SPP saja pelit kita, jangan. Karena itu adalah sedekah kita. Apa yang kita infakkan di situ, itu akan tumbuh menjadi kebaikan-kebaikan penghantar kesuksesan anak kita. Jadi jangan pelit juga jangan, boros juga jangan. Ya, boros. Allah melarang juga kemudian untuk bersifat boros. Ya. Jadi boros yang pas itu adalah sedang-sedang saja. Kayak lagunya siapa itu Bu ya? Saya ingat itu lagunya Fetty Vera katanya dulu. Fetty Vera. Yang sedang-sedang saja. Nah, kira-kira begitulah. Jadi ini sekali. Sedang-sedang saja. Boros jangan, ya. Pikir juga jangan, ya.
ya sepantasnya, secukupnya. Karena nanti punya dampak masing-masing ya. Nah, sejak dini ya, anak-anak harus sudah dididik bagaimana menggunakan uang dengan baik. Ya, sebisa mungkin kita ajarkan. Yaitu menyangkut nafkah, loh sekalian. Nah, nanti mungkin persoalannya begini. Ada nih yang suami tidak bekerja, tapi istrinya bekerja. Lalu bagaimana posisi nafkah itu? Apakah artinya istri yang bekerja itu sedang memberikan nafkah kepada suami? Kalau istri yang bekerja, itu maknanya adalah istri itu sedang memberikan sedekah kepada suaminya. Jadi kalau suami itu kewajibannya memberi nafkah, makanya Bapak Ibu sekalian usahakan posisi suami itu yang tegak berdiri ya Bapak sekalian. Artinya yang memiliki fungsi salah satunya adalah mencari nafkah. Ya, kalau istri itu tidak bekerja, artinya di rumah, ya sebetulnya sudah cukup. Dan itu memang yang ideal ya. Tapi dalam kondisi tertentu bolehlah kemudian istri untuk bekerja. Di zaman apa namanya? Di zaman sahabat ya, kayak Siti Fatimah putri Rasulullah itu juga bekerja ya. Jadi jangan dikira Khadijah istri Rasulullah itu juga bekerja. Jadi boleh saja, tetapi sifatnya adalah tidak sebagai tulang punggung, ya, tetapi hanya sedekah, ya, memberikan sedekah. Kalau tidak bekerja ya tidak apa-apa, ya, karena yang punya kewajiban mencari nafkah adalah suami. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini dasarnya, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskinin wa dinarun anfaqtahu ala ahlika a'dhamuha ajral ladzi anfaqtahu ala ahlika. Saya bacakan langsung ya sekalian ya, sekalian. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ini hadis riwayat Muslim, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, 1 dinar yang engkau nafkahkan di jalan Allah, 1 dinar yang kamu nafkahkan untuk memerdekakan budak, 1 dinar yang engkau berikan kepada orang-orang miskin, dan 1 dinar yang engkau nafkahkan kepada keluargamu, maka yang paling besar pahalanya adalah 1 dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu. Bapak sekalian, coba kemudian kita renungkan pada hadis ini. Jadi menafkahkan ya 1 dinar di jalan Allah. Ya, jihad fisabilillah. Untuk berperang, membantu pembiayaan perang di situ ya. Maknanya kalau meninggal itu adalah syahid ya. Pada yang namanya perang fisabilillah itu ya. Kemudian memberikan sesuatu kepada budak yang itu 1 dinar juga. Kemudian kepada fakir miskin ya, berarti kemudian yang keempat adalah keluarga. Maka Allah Subhanahu wa taala itu ternyata menilai nafkah yang diberikan kepada keluarga itu pahalanya lebih besar. Itu menunjukkan keutamaan memberikan nafkah kepada keluarga. Jangan sampai terbalik. Kepada yang lain itu besar, tetapi kepada keluarga sangat pelit. Apakah ada Bapak Ibu sekalian? Ya, kalau kita mau melihat, ya ada, ya, ya mesti ada, ya mesti ada. Wong bunyi hadisnya juga begitu kan? Ya, bunyi hadis. Tetapi kemudian jangan sampai pula kalau kemudian kita memberikan nafkah kepada keluarga juga sampai lupa.
untuk bernafkah di jalan Allah, untuk memberikan atau memerdekakan budak, dan tidak peduli sama fakir miskin juga jangan. Ya, ini menunjukkan bahwa memang keutamaan memberikan nafkah itu adalah keluarga, tetapi jangan sampai kemudian lupa kepada yang lain. Makanya kita ini kan seringkali kemudian berpandangan bahwa menitipkan kita ini, kenapa kok uang kita ini kita titipkan di bank? Rata-rata ketika kita bertanya kepada seseorang yang menitipkan uangnya di bank adalah supaya uang itu aman. Yang kedua adalah supaya ketika kita mau ngambil setiap saat itu kemudian bisa kita ambil, ya. Jadi itu kan kita yakin betul sehingga begitu besar uang yang kita titipkan di sana. Nah, itu kepada bank kita begitu percayanya. Ketika menitipkan kepada Allah, harusnya kita lebih percaya melebihi di bank itu. Ya. Kemarin kita berurusan dengan bank, Bapak sekalian, gara-gara ada oknum pegawai bank yang melakukan pencucian uang, ya. Jadi begitu. Tapi kita tetap yakin untuk kita titipkan di bank. Nah, apalagi seharusnya kita menitipkan segala sesuatu kepada Allah, ya. Makanya bolehlah kemudian ketika kita berinfak, ya, berinfak untuk pembangunan masjid, berinfak untuk apapun itu, untuk kebaikan di jalan Allah itu, kemudian kita sambil menyelipkan begini doa kita, ya, keinginan kita, Allah, saya menitipkan sedekah ini, infak ini untuk anakku kelak. Apakah boleh? Nah, silakan, ya. Artinya, kalau kita menitipkan sesuatu kepada Allah untuk anak kita, jangan-jangan itu juga akan menjadi investasi kebaikan untuk anak kita. Jadi, begitu besar Allah menilai pahala kepada orang yang memberikan nafkah kepada keluarganya, melebihi pahala dari bernafkah di jalan Allah, memerdekakan budak, dan kemudian bahkan juga untuk fakir miskin. Ya, jadi ini menunjukkan keutamaannya ya sekali. Kemudian hadis Bukhari nanti setelah ini dibantu untuk menerjemahkan ya, Bapak sekalian. Innaka lan tufiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi fimra'atik. Dibantu menerjemahkan Bapak sekalian. Bu, Buati, Pak Andi, ditutup Pak Buati. Enggak kelihatan. Salah satu. Bacakan ada. Tidaklah engkau. Oke, baik, silakan. Kecil. Oke. Maaf, kecil Buati. Saya pakai Anjing, Pak Andi. Ini sungguh ini Pak Ustadz. Sungguh tidaklah engkau menginfakkan nafkah atau harta dengan tujuan mengharapkan melihat wajah Allah pada hari kiamat nanti, kecuali kamu akan mendapatkan ganjaran pahala yang besar, sampai pun makanan yang kamu berikan kepada istrimu. Masya Allah. Ini sekalian, itu akan menjadi pahala besar dan kita akan melihatnya di akhirat kala apa yang kita nafkahkan itu. Termasuk sesuap nasi kepada istri kita, gitu. Itu akan menjadi itu betapa mulianya ya seorang laki-laki itu punya tanggung jawab besar akan keluarganya untuk mencari nafkah, ya. Jadi ini hadis riwayat Bukhari nomor 56 sekali. Kemudian ini ayatnya ya, ayatnya. Jadi wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Silakan Bu. Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Nah,
ketika Allah memerintahkan begini, itu berarti pasti sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Untuk hati-hati memasukkan makanan ke rumah. Ya. Untuk memasukkan makanan ke perut dan lain sebagainya. Ya. Halalan thayyiban. Ya. Tidak sekedar halal, tetapi juga baik. Sebab ada tidak halal, tapi kurang baik. Misal, gulai itu halal. Gulai itu halal. Tapi bagi yang sudah punya kolesterol atau sudah sepuh ya dan lain sebagainya, mungkin itu ada yang bilang kurang baik. Tapi kan masing-masing sesuai kondisi masing-masing. Sebab saya punya teman itu kakek-kakek. Makan itu juga tidak ada pantangan. Gulai, sate, itu juga lahap banget. Jadi apa katanya ketika ditanya, "Loh kok kamu kendel banget?" Tidak apa-apa. Wong ini juga ada rezeki ya, ada memang sesuai kondisi masing-masing ya. Jadi dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal, halalan, thayyiban. Ya. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Jadi pastikan ya, saudara sekalian, yang halal dan yang baik. Karena apa yang dimakan itu akan menjadi daging. Ya. Oke, nah sekarang keberkahan nafkah ya, itu ditentukan diantaranya yang pertama, saudara sekalian, suami mencari nafkah niat ikhlas karena Allah. Jadi keberkahan itu akan lahir dari niat ya, niat seorang suami saat mencari nafkah. Maka niatkan saat mau bekerja itu ikhlas hanya karena Allah ya. Ya, jadi kan kita sampai-sampai kan ada hadis itu ya. Innamal a'malu binniyat. Jadi segala sesuatu tergantung dari niatnya. Nah, jangan sampai lupa untuk meniatkan. Tapi apakah kemudian niatnya harus dijaharkan, dikeraskan? Ya, tidak. Ya, tidak. Jadi Bapak Ibu ya berdoa sebelum berangkat, kemudian niatkan sepenuhnya ya mencari nafkah itu ikhlas karena Allah ya. Nah, karena nanti akan berpengaruh ketika niat ikhlas sebelum berangkat semua untuk mencari ridho Allah, kok di pertengahan di kantor ada kemudian uang kok ini kok longgar lah, kalau kita gunakan kan tidak akan ada yang tahu dan lain sebagainya. Nah maka itu pasti berangkatnya dari rumah tidak niat ikhlas karena Allah ya. Berbeda ketika niat ikhlas karena Allah, nanti setidaknya akan terjaga. Kenapa? Niat ikhlas karena Allah nanti akan mempengaruhi sesungguhnya kita ini mencari nafkah untuk siapa? Untuk keluarga kita. Kalau untuk keluarga kita pasti akan lebih hati-hati dan memastikan untuk yang halal saja kan begitu. Sehingga nanti andai kata di kantor walaupun itu ada yang bisa diselintutkan. Bahasa Inggrisnya selintutkan itu apa Bapak sekalian? Yang bisa diambil dan mungkin juga tidak ada yang tahu ketika mengambil itu ya oleh sebab itu ya niat itu menjadi penting ya, akan menjaga kita. Niat itulah yang akan menjaga kita minimal ya sampai kemudian tidak terpengaruh hati dan pikiran kita ini atas bisikan setan. Ya, nah, jadi ini ya, ia melakukannya semata-mata sebagai wujud dari ketaatannya, menunaikan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ia teringat sebuah hadis, amal itu bergantung dari niat. Ya, jadi niat sekalian itu menjadi penting dari rumah. Ya, mau berangkat bekerja. Ya, kemudian yang kedua, hanya mencari nafkah yang halal. Ini akan melahirkan keberkahan. Berkah itu apa sih, saudara sekalian? Berkah itu ziyadatul khair, ya, ziyadatul khair.
itu bertambahnya kebaikan. Ya. Banyaknya kebaikan. Bertambahnya kebaikan itu, misal saya kemarin mengisi kegiatan di sebuah lembaga sekolah yang masih kecil gitu. Saya tanya orang yang paling sepuh sekalian, saya tanya berapa lama ibu mengajar di sini? Sudah 32 tahun. Saya tanya gajinya berapa? Gajinya itu kecil ternyata. Kecil banget. Mungkin kalau sekarang gaji 1 juta itu kan apa ya? Cukup nggak ya 1 bulan itu? Belum lagi juga anak, belum lagi yang lain. Tapi 1 juta ini cukup untuk 1 bulan. Bahkan anaknya sekolahnya juga lancar. Saya tanya sekarang anaknya di mana? Di sini, di sini, di sini. Masya Allah. Jadi walaupun gajinya mulai dari dulu hanya 150, naik kemudian menjadi 300 sampai sekarang mentok hanya 1 juta. Tapi anak-anaknya dijadikan lancar, tidak mudah sakit. Ini adalah ziyadatul khair. Jadi bertambahnya kebaikan. Lah betapa percumanya, walaupun besar yang diperoleh, tapi hanya untuk berobat karena Allah mengujinya dengan sakit, hanya untuk segala sesuatu yang mungkin manfaatnya juga kecil itu. Nah, maka sebetulnya yang diperlukan adalah keberkahan dari rezeki kita. Maka berkah itu tidak diindikasikan dengan banyak, tidak diukur dengan banyak. Banyak dalam artian apa yang kelihatan. Ada yang punya gajinya 100 juta setiap bulan, tapi rasa-rasanya tidak cukup juga. Perasaannya hanya 1 juta. Tapi ada yang kemudian hanya 1 juta, tapi seolah-olah itu berlipat-lipat. Ya, entah bagaimana cara Allah itu kemudian memberikan keberkahan itu. Maka pastikan sekalian supaya berkah yang masuk ke keluarga kita yang nanti akan berpengaruh kepada anak kita itu juga pastikan yang halal. Jangan sampai yang riba ya. Ia tidak mencari suatu nafkah kecuali hal itu halal bagi dirinya dan keluarganya. Ia berusaha menghindari nafkah yang haram. Karena yang diterima Allah adalah nafkah yang halal saja. Yang haram tidak diterima ya, Bapak sekalian. Nah ini akan berkah. Jadi sudah dua. Yang pertama tadi apa sekalian? Niat ikhlas karena Allah. Yang kedua adalah betul-betul mencari nafkah yang halal. Sekali lagi, halal itu berkah tidak bisa diukur dengan banyaknya. Syukur-syukur kalau banyak berkah. Gaji 100 juta per bulan, tapi berkah. Masya Allah, itu luar biasa. Ya, tapi walaupun tidak banyak, ya, hanya 100.000, tapi kalau berkah, Masya Allah. Ini lebih dari cukup sekalian. Ya, nah, begitu. Kemudian yang ketiga, yang akan menjadikan berkah, ya, selain nafkah yang halal juga harus baik. Ya. Caranya yang baik, barangnya juga baik, niatnya juga baik ya. Nafkah yang diusahakan oleh suami dengan niat karena Allah halal dan baik akan dipenuhi dengan keberkahan. Ya. Tubuh kita menjadi tubuh yang penuh dengan keberkahan, begitu pula rumah kita. Ya, jadi jangan sampai tubuh dan rumah kita dikotori oleh hal yang tidak halal atau yang tidak baik di rumah kita, sekalian. Jadi ini menjadi penting. Kehati-hatian itu menjadi penting ya, sekalian. Kita jagalah rumah, terutama adalah tubuh kita ini, tubuh istri kita, tubuh anak-anak kita dengan hanya yang halal supaya berkah. Kalau berkah itu sekali lagi jalan anak kita ini lancar. Tidak terlalu pinter, tapi hidupnya kok sukses ya. Tidak terlalu pinter, kok jalan itu kok terbentang ya. Orang ini loh tidak pinter, tapi kok tadi direktur.
kok melimpah hartanya gimana caranya? Ya ketika Allah sudah memberkahkan itu mudah ya Bapak sekalian. Ya, kita menjaga itu. Saya punya teman Bapak sekalian. Teman ini ya dosen, ya punya jabatan, istrinya ini anggota komisi pemilihan umum KPU yang gajinya itu juga besar, gitu kan? Nah, tapi ternyata saya tanya, gimana anunya? Ya cukup saja, Ustaz. Loh, kan besar saya bilang dari istri saja kan besar gajinya itu. Ya alhamdulillah, ya apa yang diperoleh oleh istri itu untuk membiayai anaknya, saudara-saudara, saudaranya. Loh kenapa memang saudaranya istri itu kan masuk penjara, punya anak kecil-kecil dan biayanya untuk itu. Loh, oh makanya begitu. Lalu saya bilang, kenapa kok itu memilih semacam itu? Apa kata-katanya beliau? Lebih baik ya keluar dana yang banyak dari saya, tetapi keluarga saya tidak ada yang jadi masalah, daripada keluarga saya bermasalah yang justru akan mengeluarkan energi besar dan justru saya sulit mendidiknya, ya dengan kita banyak harta, tetapi justru anak-anak kita punya masalah. Sudah, biarlah yang lain punya masalah, tetapi kita keluarkan harta yang banyak itu untuk membantu orang lain. Yang paling penting adalah keluarga saya ini mendapatkan ridho dari Allah. Masya Allah. Kalau sudah selevel semacam itu, menjaga ya anak kita, keluarga kita, melebihi penjagaan kita terhadap harta kita, ini yang luar biasa, Bapak sekalian. Ya, kemudian yang keempat adalah menggunakan nafkah, ya, juga dengan yang baik. Jadi agama kita ini menuntun kita semuanya nafkah yang lahir, apa tidak hanya yang kita peroleh dari mana itu berasal, ya, tetapi untuk apa kita gunakan, ya, menggunakan nafkah yang juga dengan baik itu akan melahirkan keberkahan, ya sekalian. Jadi sumbernya itu baik, saat mau menggunakan itu juga dengan cara yang baik. Dalam agama kita tidak sekedar dari mana diperoleh, namun untuk apa dibelanjakan. Sebab hal itu akan mempengaruhi keberkahan dari nafkah yang diterima. Tapi biasanya, Bapak sekalian, nanti amati saja rizki yang diperoleh dari yang halal dan yang baik, belanjanya itu juga akan yang halal dan yang baik. Amati saja. Tapi kalau harta itu diperoleh dengan jalan tidak baik, itu biasanya boros dan pasti digunakan, sebagian besar pasti digunakan untuk hal yang tidak baik. Karena sejatinya dalam hati seorang manusia ketika mencari nafkah dan akan memberikan nafkah itu kepada siapa, terutama kepada keluarga, dia akan lebih hati-hati. Dia betul-betul akan hati-hati. Bahkan dia memastikan dalam hatinya itu untuk betul-betul yang masuk ke keluarga kita itu yang halal. Sementara yang diberikan itu biasanya yang agak samar-samar. Nah ini juga jangan. Makanya usahakan perolehannya juga halal dan baik, yang baik. Kemudian saat menggunakan juga yang halal dan yang baik. Lalu manfaat nafkah yang halal, sekalian. Nah, nafkah yang halal, ya ini bisa diwariskan, sekalian. Yang diwariskan itu tidak hanya rizkinya, ya, tetapi juga akhlaknya di situ, akhlak menggunakan hartanya. Itu juga bisa diwariskan. Jadi mewariskan amal soleh. Jadi ni'mal malus soleh lil mar'is soleh. Sebaik-baik harta yang halal adalah harta yang halal yang dimiliki oleh orang-orang yang soleh. Beberapa waktu yang lalu ketika surat Al-Kahfi menceritakan ada harta anak yatim ketika siapa namanya itu Musa dan Nabi Harun ya, Musa dan Nabi Harun atau siapa itu ya, nah,
ketika kemudian kok ini harta anak yatim, ada rumah yang reot, kemudian kok malah dibenahi, yang seharusnya dia dapat upah, tapi tidak minta upah. Bahkan Nabi Musa yang harusnya minta upah, lalu juga tidak justru dimarahi. Kenapa? Ternyata ada harta anak yatim di dalam rumah itu, ya. Harta anak yatim yang belum dewasa dia, yang belum balik. Maka dijaganya. Maknanya apa? Di dalam ayat di situ disebutkan bahwa di dalam rumah ini ada harta orang soleh. Harta orang soleh itu ternyata bisa diwariskan. Kenapa diwariskan? Tidak mudah habis, sekalian. Kita punya misalnya mendapatkan cerita orang tua yang kaya sekali, ya, kaya sekali. Satunya punya 2 anak perempuan, ya, punya rumah di galaksi di dekat daerah Citraland, kemudian satunya di Citra Harmoni, besar-besar misalnya. Karena anaknya sudah mentas dua-duanya, maka diwariskan kedua-duanya. Nah, setelah diwariskan, apa yang terjadi? Masing-masing dari anak yang sudah berkeluarga ini pada akhirnya konflik, entah apa yang terjadi, ternyata yang terjadi adalah rumah itu berpindah kepada masing-masing suaminya. Bayangkan, akhirnya anaknya ini tidak punya lagi, bapak yang mewariskan harta ini juga tidak punya lagi. Nah, ini kira-kira kalau sesuatu, apakah memang tidak halal yang diperoleh orang ini sehingga habis? Wallahu a'lam. Tapi yang paling penting adalah kita berusaha untuk betul-betul supaya kita bisa mewariskan harta yang bahkan malaikat juga ikut menjaga, Nabi dan Rasul juga ikut menjaga, bahkan Allah juga menjaga. Maka pastikan hanya yang halal yang kita wariskan itu. Yang kedua, yang halal itu juga menjadi penyebab diterimanya amal. Berdasarkan surat Al-Mu'minun ayat 51, ya ayyuhar rusul kulu minnat tayyibati wa'malu sholihan inni bima ta'maluna alim. Jadi, hai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, kerjakanlah amal yang soleh, sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi Allah akan menerima dari apa yang dikerjakan oleh seorang manusia itu dari yang soleh saja. Jadi amal yang soleh, ya, itu yang akan diterima oleh Allah, termasuk rizki yang halal. Yang ketiga harusnya ini nomornya saya salah catat. Nafkah yang halal, pencegah dan penawar berbagai penyakit. Surat An-Nisa ayat 4. Wa atun nasa saduqatihinna nihlatan fa intibana lakum an syai'im minhu nafsan fakuluhu hani'am mari'an. Berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah atau ambillah pemberian itu sebagai makanan yang baik lagi, baik akibatnya. Jadi sekalian, bahkan mas kawin saja itu harus diperoleh dari yang halal dan yang baik. Karena nanti pada penghujung ayat ini itu akan memiliki akibat, ya. Akibat yang dari yang baik berakibat yang baik, dari sumber yang tidak baik akan berakibat yang tidak baik. Bapak-Ibu sekalian, yang halal akan berdampak menjadi kehalalan dan kebaikan. Berarti sepanjang jalan orang yang kita beri nafkah itu, demikian juga yang haram akan kemudian menjadi penghambat dari semua. Bahkan materi yang kemarin, salah satu penghambat doa tidak dikabulkan adalah ada rizki yang tidak halal yang masuk ke tubuh itu, atau pakaian yang tidak halal yang dipakai oleh seorang hamba itu. Nah, ini yang kemarin, mereview yang kemarin aja, ya. Dan apabila hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat,
Aku mengabulkan permohonan orang yang mendoa apabila ia berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku. Dan hendaklah mereka berikan kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Jadi syarat untuk doa dikabulkan adalah melaksanakan perintah Allah. Apa perintah Allah? Perintah Allah adalah mencari rizki yang halal dan yang baik. Ya kan? Perintah Allah yang lain adalah melaksanakan perintah Allah yang lain, beribadah kepadanya dengan sungguh-sungguh, hanya mencari ridha Allah, dan selalu berada pada jalan kebenaran. Bapak Ibu sekalian, demikian, mari kita berhati-hati dengan rizki yang kita peroleh, ya, untuk kita nafkahkan kepada anak dan istri kita, ya, pastikan yang halal yang baik, cara memperolehnya yang halal dan yang baik, cara memberikannya juga yang halal dan yang baik, ya, cara memanfaatkannya juga dengan yang halal yang baik. Dengan demikian, dengan halal dan yang baik ini, insya Allah menghantarkan, selain keberkahan yang akan diperoleh, juga akan menghantarkan kehidupan yang lebih baik, yang sangat baik untuk perjalanan anak-anak kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi dan memberikan rezeki yang halal dan yang baik kepada kita semuanya. Terima kasih Bapak sekalian. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Setelah ini bisa kita lanjutkan dengan dialog. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.